Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunia waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Malam ini kita berada di malam terakhir Ramadan 1441 Hijriah. Ada kesedihan dalam diri kita bahwa kita akan ditinggalkan oleh bulan yang mulia ini. Kita tidak bisa secara terus-menerus berada di bulan ini karena kita akan memasuki 1 Syawal 1441 Hijriah. Ramadan sebagai sebuah tarbiyah, sebagai sebuah lembaga pelatihan yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, telah banyak mendidik kita selama sebulan penuh. Pendidikan-pendidikan atau pelatihan-pelatihan yang diberikan oleh Allah kepada kita selama Ramadan ini bukan hanya untuk kita lakukan ketika berada di bulan Ramadan ini, tetapi hasil pelatihan ini mesti membekas, mesti lestari pada 11 bulan berikutnya. Itulah yang diharapkan oleh Allah, bahwa kita menjadi pribadi yang takwa. La'allakum tattaqun, sebagai akhir harapan dari pelaksanaan ibadah puasa itu, untuk menjadikan kita pribadi-pribadi yang takwa, pribadi yang selalu taat, pribadi yang senantiasa hidup bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ramadan sebagai syahrul ibadah, maka banyak ibadah-ibadah yang sudah kita lakukan selama Ramadan ini. Banyak qiyamul lail yang sudah kita lakukan. Kita sudah melakukan puasa, kita sudah bersedekah, dan banyak lagi ibadah-ibadah yang lain yang kita lakukan, berzikir dan lain sebagainya. Maka tentu bagaimana ke depan, bahwa kita sudah ditempa, dibina untuk senantiasa beribadah pada bulan Ramadan ini, maka tentu kita juga akan senantiasa untuk taat kepada Allah, untuk senantiasa mengedepankan ibadah-ibadah kepada Allah pada bulan-bulan berikutnya. Karena Allah sudah katakan kepada kita, ya ibna Adam tafarruq li ibadati. Hai anak-anak Adam, bersungguh-sungguhlah kalian beribadah kepada aku. Maka mari pada bulan-bulan berikutnya, ibadah-ibadah yang sudah kita lakukan selama Ramadan ini terus kita lestarikan, terus kita upayakan dalam hidup dan kehidupan kita sampai akhir hayat kita nanti. Yang kedua, Ramadan sebagai sahrul Quran. Maka ketika datang Ramadan, kita berlomba-lomba untuk membaca Al-Quran, melakukan tadarus, melakukan tadabbur terhadap ayat-ayat Allah ini. Maka tentu kita membaca Al-Quran bukan hanya ketika datang Ramadan. Kita mentadabburi Al-Quran bukan hanya ketika bulan Ramadan, tetapi harapannya tentu bagaimana kita melestarikan upaya-upaya atau cara-cara kita membaca Al-Quran lebih baik lagi pada ke depan. Inilah yang diharapkan. Memang banyak di antara kita yang hanya mampu membaca Al-Quran ketika datangnya Ramadan. Ketika Ramadan datang, berlomba-lomba membuka Al-Quran, berlomba-lomba membaca Al-Quran, tadarus di mana-mana. Tetapi setelah habis berakhirnya Ramadan, maka kita pun berhenti membaca Al-Quran. Ini adalah kebiasaan yang tidak baik, kaum muslimin yang berbahagia. Maka mari ke depan, Syawal yang berarti peningkatan, maka mari kita tingkatkan bagaimana kita membaca Al-Quran, kemampuan membaca Al-Quran pada bulan-bulan berikutnya. Ramadan sebagai sahrul sabr, bulan kesabaran, di mana kita selalu dididik bagaimana mengendalikan diri kita. Maka tentu pada bulan-bulan berikutnya kita juga mampu mengendalikan diri. Kita sudah 1 bulan dididik oleh Allah untuk senantiasa mampu mengendalikan diri, tidak marah, tidak berbohong, tidak bergunjing, dan melakukan hal-hal yang sia-sia.
maka tentu hasil pendidikan sebulan ini akan membekas bagi kita pada bulan-bulan berikut. Maka tentu kita tidak akan menjadi orang-orang pecundang pada bulan-bulan berikutnya. Maka tentu kita akan senantiasa menjaga diri, memelihara diri, mengendalikan nafsu kita. Karena orang-orang yang senantiasa mengendalikan nafsu, apa kata Allah? Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Maka orang-orang yang takut akan Rabb-nya, maka dia mampu untuk mengendalikan nafsunya. Maka orang-orang yang mampu mengendalikan nafsu itu Allah tempatkan fa innal jannata hiyal ma'wa. Maka tempatnya adalah di surga. Maka inilah yang mesti kita lakukan ke depan agar perjuangan kita bagaimana kehidupan ke depan yang lebih berat. Maka tentu pengendalian diri, pengendalian hawa nafsu perlu kita lakukan. Karena perang yang terberat yang mesti kita hadapi dalam hidup ini adalah peperangan melawan hawa nafsu kita. Maka teruslah kita berdoa kepada Allah agar Allah senantiasa mengistiqamahkan kita untuk tetap berada dalam jalan yang benar dan mampu mengendalikan nafsu kita dan berbuat yang terbaik dalam hidup ini. Kemudian kaum muslimin yang berbahagia, Ramadan sudah mendidik kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang jujur. Maka tentu ke depan kita juga akan selalu menjadi pribadi-pribadi yang jujur. Menjadi pribadi-pribadi yang senantiasa mengedepankan kebaikan-kebaikan, yang senantiasa berkata benar, yang senantiasa menunjukkan kebenaran-kebenaran itu. Maka inilah yang harus kita lakukan dan inilah yang harus kita pegang dalam hidup dan kehidupan kita. Karena apapun yang kita lakukan dalam hidup ini, semuanya akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Wala taqfu ma laysa laka bihil ilmun. Inna sam'a wal basara wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Kamu jangan melakukan sesuatu yang tidak punya, yang kamu tidak memiliki pengetahuan tentangnya. Karena pendengaran, penglihatan dan hati kita semuanya akan diminta pertanggungjawaban. Oleh sebab itu, mari kita ke depan untuk senantiasa berbuat yang terbaik, senantiasa berperilaku jujur, senantiasa berperilaku adil dalam hidup dan kehidupan kita. Kaum muslimin yang berbahagia, Ramadan sebentar lagi akan meninggalkan kita. Ramadan tidak bisa terus bersama kita. Karena itulah perjalanan hari demi hari, jam demi jam, detik demi detik yang diciptakan oleh Allah. Kewajiban kita adalah senantiasa melakukan kebaikan-kebaikan dalam hidup ini. Kemudian istiqamah dalam kebaikan-kebaikan itu. Sebagaimana Allah katakan, Innal ladzina qalu Rabbunallah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa absiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat-malaikat akan turun kepada mereka dengan berkata, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu merasa sedih hati, dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan oleh Allah kepadamu. Maka kaum muslimin yang berbahagia, mari kita istiqamah dalam jalan yang benar ini. Fastaqim kama umirta, kata Allah. Istiqamalah kamu dalam kebenaran sebagaimana Allah telah memperintahkan kita untuk senantiasa istiqamah itu. Maka Ramadan berlalu dan kita bukan menyembah Ramadan. Orang-orang yang hanya menyembah Ramadan adalah orang-orang yang hanya mampu berbuat baik. Hanyalah orang-orang yang mampu beribadah, yang mampu membaca Quran ketika di bulan Ramadan saja. Maka orang-orang seperti ini kita sebut sebagai Ramadani. Kita bukan sebagai Ramadani, tetapi kita sebagai hamba Allah. Ramadan boleh pergi, tetapi Allah tidak pernah pergi. Maka kita hanya menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita hanya hidup bersama Allah. Maka istiqamalah kita dalam kebersamaan dengan Allah, dengan senantiasa mentaatinya, melakukan perintahnya,
meninggalkan larangan-larangannya, dan melakukan hal-hal yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah jalan yang terbaik bagi kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengistiqamahkan kita dalam kebenaran ini, dan kita mampu untuk melestarikan nilai-nilai hasil pendidikan Ramadan ini pada bulan-bulan berikutnya. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.